kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, pasti akan ada waktunya hidup di dunia ini akan berakhir. Entah kita berbicara tentang akhir hidup seorang manusia dalam arti kematian, entah kita berbicara tentang akhir zaman. Dunia berakhir, semua orang yang ada di dunia akan mati. Nah, apa yang akan terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini? Tuhan Yesus dalam satu perumpamaan menunjukkan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua anugerah yang telah diberikan kepada setiap orang. Manusia menerima segala macam anugerah, menggunakannya selama di dunia, dan kemudian pada saatnya nanti ketika bertemu dengan Tuhan, ia harus bertanggung jawab atas semuanya. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini dalam perumpamaan tentang talenta. Dan kita bisa melihatnya di Injil Matius bab 25 ayat 24 sampai dengan 30. Ini Tuhan tidak sedang mengajar tentang ekonomi, bagaimana menggunakan uang, tetapi Tuhan sedang mengajar tentang kerajaan Allah. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada seorang kaya mau pergi. Dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu tuan itu berangkat. Nah, karena kita berbicara menyinggung tentang talenta, maka kita perlu cari tahu apa yang dimaksud dengan talenta. Kalau saudara-saudara membuka kamus yang ada di belakang Alkitab, saudara akan menemukan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Kemudian menurut Matius bab 18, 1 dinar itu sama dengan upah untuk 1 hari bekerja. Kalau begitu, 1 talenta itu sama dengan upah untuk 6.000 hari kerja. Itu berarti jumlah yang banyak. Hamba itu ada yang menerima 1 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 5 talenta. Lalu tuan itu pergi. 3 orang hamba yang menerima kepercayaan untuk memegang, untuk menggunakan talenta itu, kemudian bertindak menurut keputusan masing-masing ya. Nah, kita bisa lihat di ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. 2 orang hamba ini menggunakan uang tuannya untuk usaha, mungkin untuk dagang ya, karena ada kata laba. Mereka memperoleh laba 100%. Dia menerima atau dipercaya untuk memegang 5 talenta, 2 talenta, lalu mendapatkan untung sejumlah 5 talenta dan 2 talenta. Hamba yang ketiga bersikap lain. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia tidak melakukan usaha apa-apa.
dia tidak menggunakan uang itu seperti yang diharapkan oleh tuannya. Ia menggali lubang di tanah. Lalu uang itu 1 talenta atau sama dengan 6.000 dinar, sama dengan upah untuk 6.000 hari kerja, hanya ditimbun, dikubur di tanah, sehingga uang itu sama sekali tidak berkembang. Nah, kemudian lama sesudahnya tuan itu pulang. Dan ia mengumpulkan 3 orang hamba yang sudah menerima kepercayaan untuk memegang, untuk mempergunakan talenta itu. Nah, kemudian hamba-hamba ini datang menghadap tuannya dan bercerita tentang apa yang dilakukan dengan uang yang dipercayakan tuannya itu. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu tuannya berkata demikian, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Tindakan hamba ini mendapatkan pujian dari tuannya. Dia sudah berlaku sebagai hamba yang setia, yang melakukan kewajiban, tugas, kepercayaan yang diberikan tuannya dengan benar. Nah, karena dia sudah berlaku sebagai orang yang dipercaya, maka tuannya memberikan kepercayaan yang lebih besar. Hamba yang menerima 2 talenta berlaku sama, kan? Dan kemudian mendapatkan pujian yang sama juga dari tuannya. Tapi beda dengan hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga menghadap kepada tuannya, lalu berkata demikian di ayat 24. "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Nah, kemudian ketika mendengar ucapan dari hamba yang ketiga ini, tuannya berkata demikian, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat dari mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Jelas tidak ada pujian dari Tuan untuk hamba yang ketiga ini. Memang urusannya bukan soal pujian, bukan mengharapkan pujian, bukan mencari pujian. Tapi pujian yang kita temukan di dalam perikop ini menunjukkan bahwa hamba yang pertama dan hamba yang kedua sudah berlaku benar di hadapan tuannya. Ia melakukan apa yang diharapkan oleh tuannya. Dan tuannya memandang bahwa mereka adalah hamba yang benar. Hamba yang ketiga tidak berlaku seperti yang diharapkan oleh tuannya. Ia tidak menggunakan uang yang dipercayakan oleh tuannya.
ia hanya menyembunyikan. Dan setelah sekian lama, uang itu sama sekali tidak berkembang. Nah, saudara-saudara, apa yang sebenarnya mau diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini? Lihat, ada tuan, ada hamba yang setia, ada hamba yang tidak setia, lalu ada talenta. Sekarang kita memperhatikan, kita melihat Tuhan sedang mengajarkan bagaimana orang harus menjalani hidup di dunia ini. Karena suatu saat nanti Tuhan akan meminta pertanggungan jawab atas semua yang kita lakukan, atas semua yang dipercayakannya kepada kita. Nah, talenta itu tidak hanya menunjuk kepada bakat. Ini kalau orang berbicara bakat, seringkali yang diomongkan adalah olahraga, kemudian seni, kemudian ada keterampilan yang lain. Tetapi Tuhan kan tidak sedang berbicara tentang pengembangan bakat. Dan yang sering kali berbicara tentang bakat, itu adalah anak-anak atau orang tua ketika berbicara tentang anak-anak. Kalau orang usianya sudah bertambah, sudah menjadi tua, ya tidak bicara lagi tentang bakat. Dalam hal ini kita perlu melihat dalam perspektif yang lebih luas ya. Talenta menunjuk kepada segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap orang. Talenta menunjuk kepada semua pemberian Tuhan. Apa saja itu? Kita paling hanya bisa menyebut beberapa, tidak mungkin menyebut semua. Ada badan kita dengan kekurangan dan kelebihannya. Ada anggota badan kita. Ada pemikiran kita, kemampuan untuk berpikir. Kemudian ada waktu hidup kita, dan sebagainya. Nah, kemudian Tuhan sudah mempercayakan semuanya itu kepada kita. Dan kita memilikinya. Kita bisa menggunakannya. Tetapi kemudian belajar dari perumpamaan ini, yang diharapkan oleh Tuhan dari kita itu adalah menggunakan semua pemberian Tuhan untuk apa yang dikehendaki Tuhan, untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai orang menggunakan pemberian Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan, kesenangan diri sendiri. Kalau Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk hidup di dunia, Tuhan menghendaki kita menggunakannya untuk apa? Kalau Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, pikiran yang bersih, pikiran yang cerdas, ada hati yang bisa merasa. Ingat saja, Tuhan menghendaki supaya kita menggunakan semua pemberiannya itu untuk apa? Suatu saat nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan, kita akan menghadap Tuhan, dan Tuhan akan meminta pertanggungan jawab atas semua yang sudah dikerjakan. Jangan sampai kita bilang, maaf Tuhan, saya tidak tahu kalau Engkau menghendaki itu. Kita sudah mendengar, Tuhan sudah berbicara, supaya kita menggunakan semua yang diberikan oleh Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar, bukan hanya sekali dua kali, tapi begitu banyak kali, Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Atau bahkan, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau orang mengasihi, orang bisa ya mengasihi dengan tangan kosong. Tapi pada umumnya, ketika orang mengasihi, orang memerlukan sesuatu. Mengasihi dengan tangan kosong. Ada orang yang pengen kita dengarkan keluh kesahnya, kita dengarkan.
Ada orang yang memerlukan penghiburan dengan mendengarkan kata-kata kita. Kita tidak keluar biaya. Tetapi ada waktunya juga kita mengasihi dengan mengeluarkan biaya. Bagaimana mungkin saya mengasihi sesama saya yang lapar, tapi saya tidak punya uang untuk membeli makanan? Bagaimana saya bisa menolong saudara saya yang sakit, tapi saya tidak punya dana untuk membelikan obat? Ini hanya sekedar contoh untuk menunjukkan bagaimana karunia, pemberian yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu harus digunakan. Karena pada waktunya nanti, Tuhan akan bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan dengan semua yang sudah aku percayakan dan aku berikan kepadamu. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.